Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Subagja, NIM saya 170601083 dari kelas PGSD 2017 B5 ya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem pendidikan di negara. Ya, negara yang saya pilih yaitu adalah negara Dubai. Oke, di sini saya telah mengumpulkan beberapa poin khususnya di sistem pendidikan di negara Dubai ini. Jadi di Dubai ini adalah salah satu kota dari Uni Emirat Arab ya, Dubai ini. Jadi di sini kebetulan di Dubai ini banyak imigran. Jadi untuk penduduk aslinya itu memang sudah berkurang ya. Jadi orang-orang di sini tuh banyaknya imigran. Jadi di sana itu banyaknya ekspat atau ekspatriat. Kenapa? Apa itu artinya? Melepaskan kewarganegaraan asalnya. Jadi di sana itu pasti banyak sekali orang yang datang ke Dubai, baik itu untuk pendidikan ataupun untuk bisnis dan yang lainnya. Di sana, kenapa di sana banyak sekali ekspat atau ekspatriat di sana? Kenapa? Nah, di sini juga salah satunya yaitu jadi mereka itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi gak aneh kalau di setiap sekolah di sana itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sana itu bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar mereka ya. Oke, jadi di sana juga dengan pengantar bahasa Inggris ini, jadi di sana juga menggunakan kurikulum internasional. Nah, di sini terbagi-bagi ya. Jadi di sana ada sekolah ekspat atau ekspatriat di sana. Jadi di sana itu ada pelajaran sesuai dengan domisili mereka. Misalnya nih, ada orang Perancis, ada orang Jerman, ada orang Jepang, ada orang India. Nah, disesuaikan dengan popularitas dari negara asalnya. Jadi Dubai ini multikultural banget ya. Terus setelah itu di sana itu jam belajar nih. Nah, di sini nih, ini yang paling uniknya itu ini. Jadi jam belajar di sana itu jadi di sana itu orangnya mayoritas muslim ya, beragama Islam. Jadi ketika puasa kemarin, jadi si jam belajarnya tuh disesuaikan jadi lebih pendek. Jadi jam belajarnya itu jadi enggak panjang dan terasa lebih berat dan menekankan siswa akan materi belajar ya. Nah, di sana jadi tahun belajarnya itu ada tiga musim. Yang satu adalah musim gugur, musim semi, dan musim panas. Nah, maksudnya itu ada 3 semester di dalam tahunnya itu. Nah, untuk jamnya kalau normal itu adalah jam 8 sampai jam 2 siang. Terus belajarnya juga ini beda dari dari kita kan belajar dari Senin sampai Sabtu misal. Nah, di Dubai sana itu belajarnya dari hari Minggu loh. Dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jadi hari Minggu yang biasa kita meliburkan diri untuk tamasya atau enggak untuk melepas penat gitu ya. Di sana malah belajar. Hebat loh. Nah, di sana itu hal yang paling saya saya acungi jempol itu keterbukaan informasi. Jadi keterbukaan informasinya itu di sana itu sangat terbuka gitu. Jadi siapapun bisa dapat informasi yang mau ia dapatkan, terutama dalam masalah pendidikan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi nggak ada politik ya. Kok kayak nyindir gitu ya? Enggak. Ya jadi kayak gitu. Jadi di sana tuh enak gitu. Jadi apa-apa tuh terbuka. Mendapatkan informasi gampang, keluarga yang mau menyekolahkan anaknya tuh gampang gitu ya. Ya kayak gitu. Kerennya dari Dubai itu gitu. Jadi semua itu diperhatikan sekali. Misalkan tempat duduk nih, sampai ke tempat duduknya itu harus pas, nggak boleh ada anak yang gak kebagian tempat duduk ataupun gak kebagian yang gak masuk sekolah gitu. Coba bandingkan dengan kita Indonesia. Bukannya kita membandingkan ya, tapi kita lebih kepada bercermin ke negara maju. Jadi seperti apa sih mereka itu, kenapa mereka bisa kita gak bisa gitu. Kalau di kita kan anak-anak tuh sampai orang tuanya tuh
bangun-bangun pagi gitu anaknya supaya jam 5 subuh misalkan udah di sana, supaya nempatin bangku yang paling depan misalkan, supaya kebagian bangku gitu. Di sana tuh enggak, jadi semua tuh udah teratur. Jadi si murid datang udah dapat kursi, udah tinggal belajar enak, udah nggak usah mikir yang lain-lain, enak. Nah, informasi kayak gitu tuh ada organisasi yang membungkusnya itu KHDA, keren banget. Nah, terus di sana itu adalah bahasa, di sana itu ada bukan kurikulum ya, jadi bukan juga ekstrakurikuler, jadi belajar kayaknya kewajiban belajar. Jadi ada sebuah kewajiban belajarnya itu bahasa Arab. Wih, keren. Ya iyalah, bahasa Arab semuanya kan Uni Emirat Arab, masa nggak bisa belajar bahasa Arab. Jadi ya di samping bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, mereka juga tidak melupakan bahasa daerah asalnya, yaitu bahasa Arab. Keren. Nah, selanjutnya itu ada kelompok bermain nih. Kelompok bermainnya itu dari mulai TK ya. Jadi di sana itu berpikirannya itu maju, mentalnya juga maju, keren. Jadi di sana itu keterbukaan pemikirannya bahwa anak dari usia 0 sampai 6 tahun itu penting. Jadi di sana kayaknya diterima, bukan kayaknya ya. Jadi di sana itu diterima misalkan umur 3 bulan udah bisa masuk PAUD gitu. Keren ya. Nah, lanjut. Di sana juga ada pendidikan dasar. Jadi di sana itu pendidikan dasarnya gak dihitung dari umur 7 tahun. Jadi kalau di sana itu kerennya jadi dari umur 5 tahun. Dihitungnya itu dari umur 5 tahun. Jadi TK itu di sana itu udah dihitung pendidikan dasar. Wis, keren. 5 tahun di sini mungkin ada yang masih PAUD ataupun TK kali ya kalau 5 tahun. Nah, sekolah macam-macam nih, ada kurikulumnya nih. Ada satu sekolah kurikulum yang pakai kurikulum Amerika. Di sini yaitu ada anaknya tuh memulai dari sekolah TK dari umur 5 tahun sampai kelas 8 atau 14 tahun. Nah, selanjutnya ada kurikulum Inggris. Di sini anaknya tuh mulai dari 4 tahun sampai 9 tahun. Nah, sekolah yang terakhir adalah sekolah dasar internasional. Nah, di sini sekolah dasar internasional itu lebih mudah lagi nih. Mulai dari anak 3 tahun sampai 12 tahun. Wis, keren. Jadi biasanya tuh tes dasar dilakukan masuk sekolah dasar itu beberapa sekolah swasta. Gimana ya? Oh, jadi gini. Jadi tes dasar. Jadi di sana itu untuk masuk ke sekolah dasar itu ada tesnya. Tapi biasanya tuh dilakukan di beberapa sekolah swasta tes ini. Oke. Terus di sini setelah pendidikan dasar ada sekolah menengah atau lanjutan. Nah, untuk masuk ke sekolah menengah atau lanjutan ini banyak tesnya juga, yaitu SAT, diploma IB, IGCSE, terus GCE, CBSE. Nah, di sini mulai dari sekolah menengah lanjutan ini mulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Dari umur 15 ya, ini sampai 18 tahun. Yang terakhir ini adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi gak bisa dipungkiri juga, jadi bahwa di dunia ini setiap anak itu terlahir dengan keunikan masing-masing ya. Setiap anak itu setiap anak itu unik. Gak ada anak yang dilahirkan dengan sia-sia. Jadi kita sebagai tim pendidik mungkin, ataupun yang sudah terjun ataupun yang belum terjun, di sini kita harus sama-sama berjuang agar mereka mendapatkan pendidikan sama rata ya, tidak hanya untuk anak yang normal tapi juga untuk yang berkebutuhan khusus. Masya Allah. Nah, di sini tuh Dubai itu mempunyai kepedulian yang tinggi. Terus juga kurikulumnya itu hebat. Jadi kurikulumnya itu berfokus pada kemampuan anak tersebut. Jadi kemampuan anak tersebut itu sampai mana, nanti kita sebagai guru langsung menyesuaikan dengan yang anak belum bisanya itu.
Nah sayangnya mereka itu nggak dikasih subsidi juga nih di Dubai. Yang mendapatkan perhatian itu hanya beberapa, kayak seperti anak yang diseleksia ADHD itu udah dapat subsidi. Yang ini belum nih. Jadi yang ini untuk uluran tangannya mungkin dari donasi ataupun dari rekan-rekan yang mau ya nyumbang juga kayaknya, kayak gitu. Oke, yang saya suka ini, jadi di Dubai itu ada salah satu sekolah namanya itu manajemen Rising School. Di sekolah ini mereka meniadakan PR alias pekerjaan rumah. Wih, salut ya. Jadi di sini tuh, jadi mereka itu melalui riset terus juga dengan penuh kesadaran mereka bilang bahwa kalau PR itu hanya memberatkan siswa tuh. Terus PR itu juga membuat siswa menjadi stres. Jadi kalau stres biasanya itu fisik dan mental itu kena ya dari si anak itu, dan pokoknya berpengaruh lah dalam proses belajar mengajar nantinya di sekolah. Maksudnya proses belajar, nggak mengajar, masa proses belajar di sekolah. Nah, dan juga kalau kita ngasih PR di sana orang tua siswa juga belum tentu bisa mengerjakan PR tersebut, atau enggak, bukan belum tentu bisa sih, belum tentu mau sama-sama belajar, misalkan sama-sama mengayomi si murid tersebut agar menjawab tugas-tugasnya. Ya syukur-syukur kalau bisa, kalau yang nggak bisa kan si anak jadi aduh gimana ini tugas yang lain, misalkan udah saya nanya ke orang tua gak bisa, misalkan kayak gitu. Nah, cukup mungkin sekian yang saya ketahui mengenai Dubai, sistem pendidikan di Dubai. Pokoknya sistem di Dubai itu menurut saya keren menurut saya. Jadi tingkat kesadarannya itu tinggi akan pendidikan, dan kita sebagai orang Indonesia kayaknya kayaknya agak yang harus ada ditiru di negara maju tersebut, karena negara kita ini masih sama-sama tahu bagaimana sistem pendidikannya. Kita sebagai calon guru juga harus sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk calon-calon murid kita kelak. Maafkan apabila ada kata atau penjelasan saya yang kurang dimengerti. Semuanya saya tulis dari hati yang terdalam. Semuanya saya sebisa-bisa saya sendiri melalui coretan ini saya ya. Di sini saya pakai mind mapping. Kelihatan? Oke. Mungkin cukup sekian Bapak dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.